وتفرج القلب وتفرج الكرب وتقضي الحوائج وتنال بالرغم وحسن الخواتم وتصفى الغنم الكريم وعلى آله وصحبه في عدد كل معروف لك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتهدنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وطاعة الأعمال. أما بعد, mari bersama-sama kita mengaji kitab Maraqil Ubudiyah, dan bila ada kekeliruan tolong ditegur. Maka saya berharap untuk tidak ngantuk. Dan sebelum saya menyampaikan, ada yang ingin saya sampaikan. Kebetulan Pak Hajinya datang yang kemarin ada halangan tentang masalah mihrab. Mihrab saya jawab dulu itu pangimbaran. Sebetulnya ada juga arti yang lain. Tidak sengaja saya membaca ayat falamma dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqa. Memang diartikan pangimbaran ya benar. Tapi kalau mihrab dalam ayat itu maksudnya kamar. Ghurfah fil ma'bad, kamar yang ada di tempat peribadahan, apa masjid atau apa saja. Biasanya adanya di depan. Itu mihrab juga sebutannya. Jadi mihrab itu bisa tempat sholatnya imam, tetapi pangimbaran, tempat khotib, tapi bisa kamar yang ada di tempat ibadah seperti masjid atau tempat ibadah yang lain. Tuh, Sayyidah Maryam itu ditempatkan oleh Nabi Zakaria di kamar khusus yang ada di Masjidil Aqsa. Itu juga mihrab. Jadi bukan di pangimbaran, di situ sih maksudnya. Sok ayat yang masih pakai kamar sok ayat. Nah itu Khusus. kamar khusus. Jadi alhamdulillah, jadi apa ya? Semacam tugas tadi sudah dilaksanakan. Ini belum ketemu Pak Haji saya pusing. Karena ya betul, memang artinya pangimbaran juga benar gitu. Tapi ada makna yang lain gitu. Seperti ini Pak Haji yang satunya menanyakan masalah toreko, kitabnya sudah saya bawa. Dua-duanya tetap. Cuma jawab, jadi itu saya jelaskan nanti kalau orangnya datang. Jelaskan dulu direkam. Yusuf. Iya, jadi tinggal ada bonus ya kan? Apa dia? Oh yang wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farqu anna thaharah la tustaratu lil qira'ah. Bedanya kenapa sih ada perbedaan? Ya. Kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau orang itu melakukan wudhu dikarenakan hal-hal yang disunahkan untuk wudhu, bukan sunnah wudhu, bukan. Ada beberapa perbuatan di mana kita sebelum atau sesudahnya disunahkan wudhu, seperti habis memandikan mayit atau apa itu mengantar jenazah, itu sunnah wudhu. Nah ini di situ niatnya jangan sampai karena hal yang sunnah tadi
Tuh sudah dijelaskan. Terus ada lagi peringatan ya. Kalau seandainya orang itu berwudu, niatnya adalah karena mau melaksanakan sujud tilawah atau sujud syukur. Nah, ini sebab sujud tilawah dan sujud syukur ini sama dengan sholat, masuk ke dalam kategori sholat. Kalau yang sujud syukur yang syar'i dan sujud syukur yang sujud tilawah yang syar'i. Kalau sekarang kan ada orang itu kalau menang sepak bolanya langsung sujud gitu ya, tidak apa-apa niatnya, asal sujudnya kepada Gusti Allah boleh-boleh saja. Tapi itu bukan sujud yang diajarkan Kanjeng Nabi, atau bukan sujud yang disyariatkan, atau caranya sujud yang diajarkan dalam agama. Kalau sujud syukur yang di dalam agama itu sama dengan sholat, artinya ada beberapa syarat, diantaranya harus suci tempat, terus suci dari hadas. Nah ini di sini pun para ulama khilaf, ada yang mengatakan sujud syukur itu ya sholat 2 rakaat. Ada tuh di dalam mazhabul arba'ah itu. Bukan sujud umum. Bukan, tapi di fikih ada yang memang ya sujud saja 1 kali. Tetapi ada takbiratul ihramnya. Dan niatnya ya. Dan niatnya Allahu Akbar, ketika Allahu Akbarnya ini saya niat sujud syukur. Tuh, atau karena mendengar ayat sajdah maka disunahkan sujud syukur. Ini pahalanya sangat besar. Sujud syukur, sujud tilawah, karena orang kalau bersyukur atau melaksanakan sujud tilawah itu setan iblis itu menjerit. Itu. Jadi gimana ya kalau ibaratkan itu seperti dia itu dibom gitu. Aku sudah berupaya menyesatkan manusia, ternyata manusia itu malah mau sujud kepada Allah. Berarti semua yang aku lakukan sia-sia. Ini sebetulnya sangat singkat tapi itu besar sekali. Dan itu hanya dilakukan 1 kali, tidak seperti sujud sahwi. Kalau sujud sahwi 2. Jadi ada duduk di antara 2 sujudan. Kang motong dulu Kang. Iya. Saya teh baru ketika di Sedong, di Ciawi lah dan di Sedong, ada tradisi entah itu ada dasarnya atau enggak. Jadi boleh ketika membaca surat as-sajdah, ayat-ayat sajdah itu tidak sujud tapi membaca subhanallah. Ya nggak apa-apa. Asal memang ayat itu. Ya tidak masalah lah, daripada tidak sama. Oh, Ya, gitu. cuma ya kalau tuntunan dari Nabi mah disunahkannya sujud tilawah. Ada subhanallah, sujud tilawah kan gitu. Iya, Cek walinya gitu, Ing. Hah? Oh, cek walinya gitu, Pak. Oh gitu. Wali-walinya nama apa baju? Ya, mungkin karena Iya. dia menyamakannya dengan mengkiasnya mungkin ke sini, ke sholat tahiyatul masjid. Nah, gitu ya. Ya, sholat tahiyatul masjid itu kan sunnah ketika kita masuk ke masjid. Kalau kita masuk rumah kan disunahkan salam. Nah, kalau masjid itu salamnya kepada Gusti Allah, itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi bagi yang tidak mau karena rasanya berat sholat 2 rakaat itu, ya sudah al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat itu yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin daripada
sujud sederhana itu saja ya, itu kan terserah. Gitu ya. Jadi kalau landasan dari syariatnya mah nggak ada, Ada ya? Iya. Itu masih masa tasbih. Tapi hari syar'i mah tanya kada sujudnya tanya. Iya, kalau yang disunahkannya itu syar'i mah. Sujud tilawah. Jadi kalau lagi membaca ayat Sajdah, tutup dulu Qur'annya. Iya, terus dalam bahkan karena sama seperti sholat maka harus wudu. Kalau dalam keadaan suci sih, Ya sudah, nggak usah wudu lagi itu mah. Artinya kan harus suci. takbiratul ihram dulu. Iya tahu takbiratul ihram tapi terus langsung sujud. Tuh. Yang kemarin sudah sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kan upami nuju salat Ya. kan ayat anu Ayat saja wasjud wa qarir. kita teh upami pada sujud tilawahna kedah niat deui eta napi teu kedah. Terus kita sudah di hatinya sudah langsung kan. Langsung saja teman. Enggak usah langsung. Nah, habis itu. Enggak usah. Enggak usah. Kan di Mekah mah seringnya Masjidil Haram teh. Iya, itu langsung saja. Kita kan mau sujud kan sudah ada takbir itu. Allah yang kan juga nggak apa-apa langsung sujud sudah ada dalam sholat. Terus bangun lagi, berdiri lagi, wasjud waqtarib, sujud set, bangun lagi, terus Allahu Akbar rukuk, tangannya, bangun lagi. Baik, baik. Betul. So, saya nu bacananya fasjud waqtarib. Langsung sujud. Fasjud waqtarib. Sujud. Ya video. Nah, baru saja tawar. Oh, bacakan. Terus nanti kalau deui langsung kalau deui. Terus ruku. Terus salam teh mah. Pasti mah salah. Seperti biasa. Ini kan dalam sholat. Dalam sholat itu Melanjutkan. beda kalau tidak dalam sholat kan, misalnya lagi baca Quran. Baca Quran. Ah, pas. Butuh orang ke baca Quran teh. Oh. Nah, iya. Ayat wasjud waqtarib. Langsung. Ya, sajadah, bro, sajadah. Yang harap ngulon. Arab mulon niat Ya Allah Akbar niat. Tawa itu sujud dan tilawah. niat abdi sujud tilawah. Tapi orang Allah Akbar nah itu. Allahu Akbar. Terus langsung sujud. Sujud. Yo, terus membaca anak kumaha. Bacaan kumaha yang dipraktek teh. Kali. Dah. Mesti penting mah sujud. Ulah sih itu menang batal. Tapi lamun naik masih kene ayat selanjutnya dibacaan mahnya berarti lanjut ke sawakinnya bacaannya. Anu upami misalnya masih kene bade ngelanjengan karena ayat mah dina syarat anu sanes berarti teraskeun heula baca suratna engke biasa. Di eta diteraskeun kan terus sujud. Ahon. Kita kedah hatam suratnya dan itu. Ayat tadi wasjud waqtarib kan di akhir. Ahon. Jadi kalau sekarang adanya di tengah-tengah, ya sudah sujud dulu. Itu dulu ya. Nggak diharuskan selesai itu terus. Naik. Setelah itu diterusin. Kita terusin lu. Mau diterusin mangga itu Maya kan. Iya, itu. Mau langsung ruku juga mangga kan maca Quranan seluruh kabeh. Tapi maksudnya tadi kan mau diterus. Oh, di tengah-tengah. Kan bisa tengah-tengah ya di sholat. Iya malah. Allahu Akbar kan bisa. Iya malah mau diteruskeun. Ah, mangga. Gitu. Lanjut, Kang. Kalau kita nggak tahu ayat sajdah, Atau hukumnya hanya sunnah. Hmm. Dan juga kita lihat kondisi makmum. Gitu loh.
Kayaknya ini kalau kita sujud tilawah makmum dia kan nggak usah. Bising-bising ke sholat naon dia rusuh. Terjadi pertumpahan darah. Ada wong kajian teh coy, geus ulah. Sesalah nih. Aliran anyar deui. Kecuali iya, bahkan di situ juga nggak boleh dibikin itu. Jadi apa itu membaca surat niatnya nanti mau sujud tilawah itu nggak boleh, dilarang karena itu kan merubah tatanan sholat jadinya. Ada memang nggak kita baca itu tuh nggak biar sujud tilawah, bukan. Ada di fikih itu keterangannya seperti itu. Kalau kondisinya jadi harus lihat makmum. Kalau makmumnya nanti bagian nggak usah. Karena di kondisi ini kita kan beda-beda. Iya. Kadang-kadang itu ngerti kok. Kalau kono sih. Pokoknya mau jangan dipraktekin mah iya. Pokok geus kieu gitu. Nah, kecuali di situ kiai kabeh atau kiai jeung santrinya mungkin kan tahu. Itu silakan. Nanti santri yang nggak tahunya dari tahu. Tapi kalau di umum yang dilihat kondisinya. Nanti pada jamaah awam kan Mending menanyakan harita ibu Ibu di pasar. aliran Bahaya tak. Aliran sujudi ya. Ayo. Keluar. mati kan? Ini can dicolokeun ieu ieu. Nah, jadi kalau niat wudhu di sini karena niat sujud tilawah, itu nanti wudhunya dibolehkan untuk sholat juga. Dan sahur niat wudhunya begitu tuh. Kalau sebelumnya kan berarti misalkan kita wudhu, tapi karena niatnya itu mau apa tadi habis Menyolatkan jenazah, jenazah. itu nggak boleh niatnya begitu tuh, jangan. Terus walau tawaddo'a bi niyati qiraatil Qur'an awil fil masjid lam yadus lahuna. Sekarang kalau orang berwudu niatnya membaca Quran atau mau diam di masjid. Nah ini nanti tidak dibolehkan. Wudu ini tidak dibolehkan untuk sholat fardu. Beda dengan yang tadi. Kalau sujud tilawah mah Bolehnya. boleh. Beda ini. Sebabnya apa nih? Wal farqu perbedaannya maka pakai sujud tilawah. Wal farqu anna tawaro Sun. la tustaratu lil qiraah. Perbedaannya bahwa toharoh itu tidak disyaratkan untuk membaca Al-Quran. Ini sebabnya. Jadi tidak ada syarat toharoh itu nanti diarahkannya untuk membaca Quran, kan tidak ada. Fa'innaha tubahu ma'al hadas, sebab yang namanya membaca Quran dibolehkan dalam keadaan hadas kecil. Membaca sih, asal hadas kecil. Membaca tak membawa. Membaca bukan membawa. Kan kita kadang-kadang tuh tahlil nih, kan ada bacaan Al-Quran tuh kayak Al-Ikhlas apa. Kita nggak punya wudu boleh. Kalau hadas kecil, Hadas kecil, kalau hadas besar nggak boleh. tak sedenge. Tadi Kapireng nemen. Ustaz tadi kok datang? Jadi Kang, lamun orang niat wudu bade ngaos, wungkul.
Eta wuduna teh teu jangan salat Tidak sholat. menjelaskan. ada ogohan sama gitu teh. Sokor. Waduh. Dikira bocah fungsi wudhu teh. Mantan pemimpin mah kudu jelas. Oh, sama niat jangan ngaji tuh kalau yang sholat. No. Beda tadi niatnya jang sujud tilawah, sekali sujud tilawah mah masuknya karena sholat. Sujudnya. Coba kata-kata sujud itu bisa juga maksudnya sholat. Berarti kalau wudhu biasa mah tuh niatan orang serbaguna eta mah. Serbaguna itu. Yang niatnya niat menghilangkan hadas. Niat wudhu. Ya ini sih namanya juga kalau fikih itu kadang-kadang dirinci gitu loh. Ilmu. Ya gitu, tapi kadang-kadang ada ilmu malah tambah ribet. Kadang-kadang loh. Maka saya juga kadang-kadang sungkan bahas ini tuh takut ada yang salah paham. Bihilafi sujud tilawah berbeda dengan sujud tilawah. Fa inna min syarti sihatihi itu karena di antara syarat sahnya sujud tilawah atau haroh harus suci ay minal hadasain dari dua hadas jelas. Falihada jazalahu ayyusalliya bihil faridah. Maka walaupun sujud tilawah ini sunnah, tapi karena syaratnya harus suci, maka kalau wudunya itu karena niat sujud tilawah mah dibolehkan digunakan untuk sholat fardu. Termasuk sujud syukur tadinya. Sama tilawah sujud syukur. Sujud syukur. Iya. Pelaksanaannya tuh. Tadi mesti praktek. Sabar. Geus di-share itu. Geus di-share. Ngorake we. Adabul husli beberapa etika mandi. Mandi saja Al-Imamul Ghazali mah ada etikanya. Kita asupna kana sunah Kang Lamun. Iya. Malaysia tuh. Ya, etika itu ada yang sunnah, ada yang wajib tentunya sih. Masih umum. Air wajib wal masnun tuh. Yang wajib dan yang sunnah ini dijawab tuh. Kok saya tahu udah kita nyampe ke bawah. Sementara ngajinya dibatasi sampai jam 3 seperempat ya. Nah habis ini ada lain. Ada agenda lain setelah asar. Mudah. Tapi jangan berangkat mobil ASN. Di, nanti itu nggak bantu asup ke tadi ya. Bantu saha? Begitu, maksudnya bisa angin butuh yang nyokot baik gitu. Pagi nampai.
Itu cumanya mau hayang korpri, mau pakai korpri tuh. Ini di Dekumham. Untuk urut bekas. Second orang. La haula wala quwata illa Bunda Eli datang, Pak Haji. Hah? Bunda datang. Ada. Aku orang disangka kata, nih baju bagus-bagus dari Dekumham. Buat si Cacun ada nih, cari buat Cacun. Can apalin sandi ya. Gandeng, gandeng. Fa idza asabat kajana batun min ihtilamin au wiqa'in, apabila Anda ditimpa jinabat, kalau bahasa Arabnya memang janabat, itu orang kita ngomongnya jinabat. Menurut gimana tak? 1200. Dari bahasa Arabnya memang janabat, dari bahasa orang kan jadi ngomong itu jinabat. Jadi itu mah bahasa Bisa sedong dalam cinta. bahasa Arab nunggu dikaurangkeun. Harokatnya itu janabah. Jangan lupa ya suhu janabatan. Tapi kita ngomongnya pada jinabat. Bila kita ditimpa janabah, apa itu? Misalkan ihtilam, ai imna'in, keluar sperma, au wiqa'in, atau bersetubuh. Jadi yang dimaksud dengan jinabat atau janabah itu bisa keluar sperma, bisa juga karena bersetubuh walaupun spermanya tidak keluar. Itu namanya janabah. Fakhudil ina, ambillah wadah. Zaman dulu ini sih masih kayak nama tinggal tes baik saya kan. Wafin nuskhoh, kalau di sebagian teks kalimatnya fahmalil ina'a, maka bawalah wadah air ilal mughtasali, ke tempat mandi. Wada'hu fi an yaminik. Ini kalau seandainya kita berada di suatu tempat yang belum ada listrik atau apa, akhirnya sampai diambil ya ini. Letakkanlah wadah air itu di sisi kananmu. In kunta taghtarifu minku, kalau memang mandinya itu dengan menyipuk air. Kalau airnya dicipuk, taruhlah wadah airnya di sebelah kanan, biar gampang menyipuknya. Nantinya kan membasuh yang kanan dulu. Tidak terkecuali menjabeng tadi. Wa'an ya sahri in kunta tasubbu minhu, dan letakkanlah di sebelah kirimu kalau Anda itu menuangkan air. Kayaknya dituangkan, lain dicipok. Dan beda, adanya di sebelah kiri. Diguyur, lain dicipok. Atau ya misalkan ada untuk mungkin pada sana. Gentong. Wasamillah, terus bacalah bismillah pertama kali. Warsil yadai, basuhlah kedua tanganmu pertama kali 3 kali. Summastanji kama marra, kemudian beristinja. Jadi kemaluan depan dan belakang dibersihkan dulu sebelum mandi tuh. Harus suci dulu ini begitu bagusnya. Wa azir ma'ala badanik min qadarin, dan hilangkanlah apa-apa yang melekat di badanmu, maksudnya di jasad Anda berupa kotoran.
itu dihilangkan, seperti sperma atau lendir. Mukhot itu berarti lendir. Wamin najasa atau ada najis yang lain misalkan, kalau memang ada ingkangas. Watawaddo kama sabab, dan berwudulah caranya sama seperti wudu-wudu yang sudah dijelaskan fi wudu'ika, dalam wudu-wudumu untuk sholat caranya wudunya sama saja. Ma'a jami'i da'wat, juga dalam masalah seluruh doa-doanya juga. Wa akhir ghusla qadamaik. Nah ini nanti membasuh kedua telapak kaki dibelakangkan sehabis mandi selesai baru kakinya. Ini tujuannya hemat ini tuh. Sampai di sini ulama sih menghemat air nggak kayak kita. Nggak peduli. Nggak ada urusan sebetulnya dalam masalah hemat itu. Di sana kan sudah dijelaskan sebelumnya. Walaupun Anda di laut gunakanlah sehemat mungkin, tetap innallaha la yuhibbul musrifin. Wa fi nuskhah rijlaik, di dalam teks yang lain kalimatnya wa akhir ghusla rijlaik, itu bukan ghusla qadamaik. Ini sudah kan? Masih. Kailayadi al-maktu, agar air itu tidak sia-sia. Ini alasannya. Fa inna ghuslahuma summawan ahuma alal atika namisla idha'atil ma'i, karena membasuh kedua kaki kemudian meletakkan lagi di atas tanah itu sama seperti menyia-nyiakan air, kan kotor lagi kakinya. Tapi sekarang mah kan umpamanya pakai sendal yang nggak masalah. Kalau melihat rumah illatihi wujudan wa adaman. Jadi tujuan Al-Imamul Ghazali ini nanti membasuh kaki dari wudunya nanti saja habis mandi, sekalian bersih gitu. Akhirnya dibanjur kan terus nincak tangga deui, kan kotor deui, kayak dibanjur deui gitu. Itu kan lala gawe atau buang-buang air. Tapi kalau seandainya mandi wudunya tadi karena pakai sendal, kan walaupun sudah dibersihkan kan tidak menginjak tanah, kan tidak ada masalah, berarti tidak bisa. Ini alasannya gitu. Wal afdal an tuqaddimal wudu jami'ahu 'alal ghusli. Bahkan komentar dari Syekh Nawawi yang lebih utama mendahulukan wudu seluruhnya, sudah nggak usah kakinya disisakan dulu. Kalau tadi kan Al-Imamul Ghazali wudu seperti biasa, tapi khusus untuk membasuh kedua kaki itu nanti habis mandi. Tapi di sini bahkan kata Syekh Nawawi sih yang lebih utama sih sudah terus kabeh bae dah gitu dah. Sekalian. Walaka antu akhiruhu, dan kamu punya hak untuk mengakhirkan semuanya. Enggak apa-apa, sekarang kan disunahkan. Kalau kita mandi besar disunahkan wudu. Boleh wudunya itu di belakangnya. Sudah mandi itu juga boleh. Berarti kasut sunah kan mati. Masih. Tidak wudu. Atau anhu, atau sebagian sebelum mandi, sebagian sesudahnya. Oh ini jangan dianggap oke juga mumet loh. Orang kan terlihat kamu mumet kan ya. Jadi ingat dia.
Watanwi bil wudu fi surati takhir. Nah nanti kalau yang belakangan ini jadi wudunya dibelakangkan, niatnya gimana? Al-fardiyah, niatnya fardu wudu itu, jangan niat sunnah wudu. In aradtal khuruj minal khilaf, kalau kamu menghendaki keluar dari perselisihan para ulama. Wa illa, kalau seandainya tidak demikian, nawaitas sunnah, niatnya sunnah wudu. Bi antakul nawaitul wudu li sunnatil ghusli. Nah itu, saya wudu niatnya karena sunnah mandi, karena wudu ini termasuk sunnahnya mandi. Nawaitul wudu li sunnatil ghusl. Wa kata fi surati takdim, begitu juga di dalam yang tadi wudunya sebelum mandi. In tajarradat janabatuka anil hadas, kalau memang jinabat Anda sepi atau tidak ada hadasnya, artinya gak punya hadas kecil. Kan kita itu kan hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil nih. Jadi kita keluar sperma ketika kita masih punya wudu. Sebab keluarnya sperma tidak membatalkan wudu. Nah itu. Nah, jadi kalau kita keluar sperma itu hanya hadas besar. Hukumnya. Tapi wajib mandi. Wajib mandi, makanya wudunya sunnah. Itu tadi ini alasannya. Tuh. Turunkan. Terus, itu Pak. Coba sama juga. Sadacana dina kalesan tonton ieu acara tanya jawab dipending Jumatan baris dokap digantos ku pengumuman baik kanggo dinten Minggu Ahad hampura kanggo dinten Ahad disuruhkeun dedo mana kanggo hadir di acara maulid anu baris didokakeun penceramana Habib Said Habib Ba'alawi Asadapi kanu aya ieu diaturanan kanggo sarangan adat hadir kanggo ditutup doa. Ya, kum. Kang Habib doa. Kang Habib. Kalau makan itu pasti